Selamat pagi Mams, di video kali ini aku mau share untuk food preparation lagi. Jadi untuk food preparation sendiri, untuk yang terakhir itu aku 2 minggu yang lalu ya Mams. Jadi untuk bahan makanan yang sebelumnya aku food prep di 2 minggu sebelumnya itu ternyata cukup untuk 2 minggu Mams. Untuk protein yang pertama aku beli telur ayam ya Mams. Jadi untuk belinya itu 1 papan seperti biasa. Dan untuk telurnya aku bagi 2, aku taruh kayak gini di tempat penyimpanan, dan yang setengahnya lagi aku taruh di pintu kulkas Mams. Selanjutnya untuk protein yang kedua aku beli tempe. Di sini aku belinya lumayan banyak. Jadi untuk tempenya itu 3-nya itu 5.000, jadi aku belinya 10.000. Dan lanjut dulu ke sayur. Jadi untuk sayur aku beli kol juga ya Mams. Jadi untuk kol aku simpan kayak gini supaya nggak makan tempat. Dan untuk disimpan kayak gini menurut aku juga awet ya Mams, tapi dipastiin dulu untuk sayuran yang disimpan itu nggak dalam keadaan basah, jadi dipastiin benar-benar kering gitu Mams. Sama seperti kol, untuk sawi putih aku simpan kayak gitu juga, jadi aku cuma pakai plastik wrap gini, jadi untuk penyimpanannya supaya nggak makan food container terlalu banyak gitu loh Mams. Lanjut ke sayur yang berikutnya, aku juga beli cambah ya Mams. Jadi aku belinya cuman sedikit. Jadi ini kalau nggak salah harganya 3.000. Jadi kenapa setiap belanja mingguan aku selalu beli cambah? Karena menurut aku cambah itu salah satu sayur yang memang gampang banget buat diolah ya Mams. Jadi untuk kali ini juga waktu aku ke pasar itu sayurnya nggak terlalu banyak, dan itu kondisinya itu layu-layu gitu loh Mams. Jadi aku cuman beli beberapa. Dan untuk kali ini aku juga beli labu siam ya Mams, aku belinya cuma 3 gitu. Lanjut ke protein yang berikutnya, aku juga beli tahu. Jadi untuk tahu dan tempe itu pasti wajib banget harus dibeli setiap kali belanja mingguan ya Mams. Dan untuk belanja mingguan kali ini, lagi-lagi aku nggak beli ayam ya Mams, karena untuk ayam aku udah dibeliin Pak Suami di tempat temennya yang sebelumnya itu. Karena menurut Pak Suami itu harganya jadi lebih murah ketimbang beli di pasar ya Mams. Padahal kayaknya sama aja. Lanjut ke sayuran yang berikutnya, aku di sini beli daun singkong. Jadi untuk daun singkong kayaknya nanti aku mau buatin videonya gimana biasanya aku masak. Cuman tunggu mood dulu ya Mams. Nah kali ini aku beli tempe juga yang ukurannya lumayan besar, karena aku pengen stok tempe gitu. Jadi untuk di freezer, langsung aku potong-potong kayak gini. Karena untuk ukuran tempe yang tadi kan kecil-kecil ya Mams, jadi nggak aku potong-potong, cuman aku langsung simpan kayak gitu aja. Nah siapa nih Mams yang belanja mingguan itu wajib ada tahu, tempe, dan telur. Kalau aku sama Pak Suami itu tim yang wajib banget ada 3 bahan makanan itu di kulkas, selain ayam ya Mams. Jadi itu salah satu bahan makanan yang memang favorit kita dan gampang banget untuk dimasak. Lanjut ke videonya ya Mams. Jadi untuk tempenya aku potong-potong kayak gitu. Jadi itu biasanya aku masak pedas manis atau aku campurin gitu di tumisan. Dan untuk yang kedua, seperti biasa aku memotong dadu aja Mams supaya cepat. Karena sejujurnya biasanya aku food prep itu selalu malam ya Mams, dan gak tahu kenapa setiap kali habis belanja ke pasar itu kerjaan aku banyak banget di tempat kerja. Dan food prepnya itu selalu bener-bener dalam kondisi badan yang capek banget, karena kalau misalkan dipending-pending lagi untuk food prepnya kan nggak mungkin ya Mams, karena aku belanjanya itu pagi, jadi bener-bener harus dikerjain malamnya gitu loh Mams. Seharusnya kan harus dikerjain sepulang pasar, cuman udah ke pending sampai malam dan nggak mungkin dipending sampai besoknya lagi Mams. Lanjut di sini aku beli sayur sawi juga. Jadi untuk sayurnya aku langsung potong-potong kayak gini supaya masaknya itu gampang. Biasanya untuk sawi hijau kayak gini biasanya aku pakai buat tambah-tambahan aja sih Mams. Kalau misalkan pengen buat mie atau misalkan pengen buat capcay, jadi kan enak, tinggal ambil aja sesuai kebutuhan. Di sini aku juga beli seledri karena stok seledri aku udah habis. Jadi untuk seledri aku nggak alasin tisu dulu ya Mams, karena untuk seledri biasanya aku simpan di kulkas atas atau di freezer. Jadi cuma aku simpan kayak gini aja, dan ini tuh awet banget sih Mams, karena aku jarang sih masaknya pakai seledri.
Lanjut ke proteinnya lagi ya mams. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan video aku tuh nggak rapi banget ya mams. Dan untuk udang aku seperti biasa belinya cuma seperempat aja. Selain itu aku juga beli cumi. Seperti udang aku juga cuma beli cuminya seperempat aja mams. Dan di sini aku juga beli ikan cakalang yang ukurannya kecil-kecil gitu loh mams. Dan untuk harganya itu setengah kilonya itu 10.000. Seperti biasa aku minta tolong ibunya untuk bersihin langsung ya mams, supaya nggak terlalu ribet gitu di rumah. Selain itu aku juga beli ikan yang kayak gini ya mams, aku nggak tahu ini namanya kenapa. Oke udah, jadi untuk belanja mingguan kali ini aku cuma beli ini aja ya mams. Jadi ada beberapa sayur, ada tahu, tempe, dan telur seperti biasa. Jadi untuk proteinnya aku juga beli ikan-ikan gini ya mams, dan beli cumi dan udang. Dan untuk tempe-tempe yang udah aku potong-potong mau aku langsung taruh di freezer ya mams. Jadi yang aku pakai duluan itu tempe yang kecil-kecil tadi. Untuk kentang kali ini aku nggak beli ya mams, jadi untuk stok kentang aku masih ada. Dan aku beli cabai juga, cuman nggak ke record. Jadi untuk cabainya tuh aku belinya seperempat gitu mams. Dan untuk total belanja mingguan aku kali ini tuh 200.000 ya mams, jadi ini kayaknya juga cukup untuk 2 minggu. Dan untuk kebutuhan setiap rumah tangga kan beda-beda ya mams, jadi nggak bisa disamain. Mungkin banyak mams yang 200.000 itu cuman cukup buat 1 minggu atau misalkan lebih, itu kan tergantung ke rumah tangga masing-masing ya mams. Karena walaupun aku aku cuman sama suami, itu biasanya kalau suami aku tuh masih makan nasinya tuh dikit dan makan lauknya tuh banyak, makanya 200.000 ini kayaknya lumayan sih menurut aku. Entah itu irit atau enggak, tapi menurut aku sih masih termasuk normal gitu loh mams. Jadi biasanya kalau aku rata-ratain 1 bulan itu kayaknya 500.000 itu udah cukup untuk keperluan di dapur. Itu di luar belanja bulanan ya mams, karena biasanya untuk beras dan minyak kan aku belinya di belanja bulanan. Kecuali kayak waktu belanja bulanan kemarin itu stoknya masih ada, jadi aku belinya belakangan gitu loh mams. Oke lanjut ke videonya ya mams. Jadi untuk sayurnya itu tetap di atasnya juga aku kasih tisu dulu sebelum aku tutup, karena untuk menyerap uap airnya supaya sayurnya itu bertahan lebih lama gitu loh mams. Nah kalau misalkan untuk sayurnya kayak gini udah rapi semua, jadi kan enak ya mams, setiap kali masak kita tinggal ambil apa-apa aja kita butuhin. Jadi menurut aku untuk belanja mingguan itu lebih hemat ketimbang kita beli bahan makanan itu setiap hari di mamang sayur gitu ya mams. Karena kalau misalkan di tempat aku sih biasanya ada juga pedagang sayur gitu setiap hari, cuman nggak lengkap gitu loh mams, jadi cuman ada beberapa sayuran aja. Lanjut aku simpan telurnya, jadi ini untuk sisa setengah telurnya yang tadi aku simpan kayak gini aja di pintu kulkas. Dan untuk sayur-sayurnya juga aku tata kayak gitu. Jadi untuk kulkasnya itu belum aku bersihin gitu ya mams. Jadi untuk bersihin kulkas biasanya aku 2 minggu sekali juga, karena untuk bahan makanan kan udah ditaruh di food container gitu, jadi jarang berantakan sih mams. Jadi happy ya mams kalau misalkan lihat kulkas itu udah rapi. Untuk stok makanan juga udah lengkap semua, jadi kalau misalkan masak itu kan nggak usah mikir banyak-banyak ya, jadi cukup masak apa aja yang ada di kulkas dan disesuaikan dengan selera masing-masing mams. Oke untuk kulkas bawah udah, jadi lanjut ke kulkas atas. Jadi untuk stok lauk pauknya juga udah aman ya mams. Untuk video kali ini sekian dulu ya mams. Terima kasih untuk mams yang sudah nonton dan komen positif di video-video aku. Sampai jumpa di video berikutnya mams. Bye.